Cek cek. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Toporoso. Selamat datang di konten Medika, Medium Brilliantika. Berkaitan dengan itu ya, kemerdekaan ya. Kemerdekaan itu kan berkaitan dengan kebebasan, ya enggak? Orang yang sudah merdeka berarti dia orang yang bebas, orang yang berdikari, orang yang mandiri di kakinya sendiri. Ini dialami tidak hanya di suatu bangsa atau negara, tapi di dirimu, di diri kita. Pertanyaannya kan, apakah kita sudah merdeka? Apakah kita sudah bebas dari itu? Yang dikatakan bebas itu seperti apa? Itu yang jadi persoalannya. Emang bebas dari siapa? Merdeka dari siapa? Itu adalah pertanyaan kuncinya. Karena ketika kita belum memahami kita bebas dari apa sih, itu kita tidak bisa memahami kebebasan secara utuh. Apakah kebebasan itu dengan aturan atau tanpa aturan? Apakah kebebasan itu harus keluar dari penjara atau di dalam penjara? Karena ada suatu kisah nih teman-teman, ada suatu kisah, aku nggak tahu di negara mana ya, tapi ini kisah nyata ya. Ada seorang narapidana yang dia itu mencuri karena kebutuhan ekonomi sehingga dia dipenjara. Nah, setelah dipenjara dia malah tercukupi dengan biaya-biaya ekonominya dia sebelumnya yang dia rasa cukup menjadi beban pikirannya. Jadi dia diberi makan oleh penjaganya, diberi waktu untuk tidur, untuk olahraga. Jadi semuanya itu menjadi hal yang pasti. Di dalam penjara itu semuanya itu jadi pasti. Pasti diberi makan, pasti makannya itu jam sekian, pasti olahraganya jam sekian, jam tidurnya jam sekian dan sebagainya. Setelah bertahun-tahun di penjara, akhirnya dia waktunya untuk bebas. Nah, setelah dia bebas, dia malah mempertanyakan, terus aku gimana? Dia malah pengen ada di dalam penjara terus. Karena baginya dia, di dunia luar, itu tidak pasti. Dia makan itu bingung mau makan apa. Karena kan ya susah untuk mencari uang, terus jam tidurnya juga nggak teratur mungkin, terus olahraga juga jarang. Sedangkan kalau di dalam penjara, dia merasa teratur itu. Sehingga dia pengen di dalam penjara aja gitu loh. Nah ini kan gimana? Gimana? Kebebasan itu apa? Jadinya apa kebebasan itu? Kenapa ke orang yang udah keluar dari penjara dia pengen malah di dalam penjara gitu loh? Iya nggak? Eh Menurutku ya teman-teman ya, ini perspektifku ya, opiniku. Menurutku kebebasan itu bukanlah keduanya. Keduanya ini maksudnya kebebasan tanpa aturan atau kebebasan dengan aturan. Justru namanya kebebasan tanpa aturan ataupun tidak tanpa aturan, dia tidak apa-apa. Sehingga penjara itu adalah hal yang fisik, yang bisa dilihat ya. Sedangkan penjara yang sebenarnya itu adalah pikiranmu sendiri. Adalah ini penjara yang sebenarnya. Sehingga bukan masalah kita mengeluarkan diri dari penjara ini sehingga kita nggak mau berpikir dan menjauhi pikiran, tapi justru kita menerima keadaannya. Seperti narapidana tadi, dia tidak menerima keadaan di luar penjara. Dia pengennya keadaan di dalam penjara karena dia menerima keadaan di dalam penjara. Kan intinya kebebasan itu adalah perihal menerima gitu loh teman. Jadi orang yang merdeka, orang yang bebas adalah orang yang bisa menerima. Menerima apapun. Menerima kekangan maupun tidak ada kekangan. Menerima tidak nyaman maupun nyaman. Menerima bahagia atau tidak bahagia. Menerima tenang maupun tidak tenang. Menerima badai maupun hari yang cerah. Menerima malam juga pun siang. Jadi kebebasan yang sebenarnya itu seperti itu. Jadi kebebasan tidak memilih di dalam satu kotak gitu. Misalkan ya banyak orang yang menyangka bahwa kebebasan itu tidak ada aturan, anarki. Kebebasan itu bebas dari kekangan-kekangan undang-undang. Padahal nggak gitu. Kebebasan yang sebenarnya justru kamu ada undang-undang maupun enggak, kamu baik-baik saja.
ada ada penjara atau enggak, kamu baik-baik saja, it's fine. Jadi silakan, mau ada penjara atau enggak, aku baik-baik saja. Itulah kebebasan. Jadi jangan diartikan bahwa kebebasan itu tanpa aturan dan menjadi bebas sekarepe dhewe dalam tanda kutip ya. Dan juga kebebasan itu bukanlah kamu menjunjung tinggi suatu keilmuan karena kamu berpikir bahwa keilmuan itu mengandung kebebasan. Kamu bisa bebas menjadi dirimu sendiri di dalam keilmuan ini, sehingga orang-orang yang tidak di dalam keilmuan ini kamu salahkan, kamu jauhi, kamu bilang tidak sefrekuensi. Dalil-dalil sefrekuensi atau tidak sefrekuensi itu adalah dalil-dalil yang menjebak menurutku. Karena bagiku kebebasan itu baik kamu bersama orang yang sefrekuensi maupun orang yang tidak sefrekuensi, kamu tidak apa-apa. Itulah kebebasan. Jadi bukan persoalan kotak-kotak lagi. Jadi kebebasan itu bukan lawan kata ketidakbebasan, bukan lawan kata ketidakaturan, bukan lawan kata aturan, dan bukan lawan kata teratur. Itu tidak seperti itu. Jadi harus dipahami ya teman-teman. Ini menurutku ya harus dipahami secara utuh, secara secara spektrum, bukan dikotomi. Spektrum itu utuh gitu loh, karena semua warna itu ada di dalam spektrum. Kalau dikotomis itu warna hitam dan putih selesai, warna merah dan biru selesai, nggak ada warna-warna kayak jingga, violet, burgundi, marun dan seterusnya. Itu sih, itu yang dinamakan merdeka yang sebenarnya. Intinya ada di penerimaannya, bukan ada di objeknya. Jadi kita tidak bisa memilih, oh ya udahlah aku memilih objek ini untuk bebas, karena objek ini tidak bebas. Oh aku memilih di kondisi lingkungan ini karena lingkungan ini yang membuatku menjadi diriku apa adanya, menjadi bebas, sedangkan di lingkungan lain enggak. Padahal sebenarnya kebebasan bukanlah seperti itu. Kebebasan adalah baik kamu di lingkungan ini, di lingkungan yang tidak sefrekuensi maupun lingkungan yang sefrekuensi, kamu baik-baik saja. Kamu mekar dimanapun, ibaratnya seperti itu. Kamu bebas menjadi siapa saja, bebas memakai topeng apa saja, dalam tanda kutip topeng ya. Sehingga ini menjadi utuh, menjadi spektrum, bukan lagi dikotomis antara aturan dan tidak ada aturan gitu loh. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Sebenarnya cukup untuk hari ini tentang memaknai kemerdekaan. Cobalah kamu menyeret dirimu ke dalam dulu, bahwa yang kamu cari kebebasan itu kamu menjauh dari apa gitu. Sedangkan kebebasan itu tidak pernah menjauh dari siapapun. Kebebasan itu ya ada sedari lama, udah kita pegang. Jadi kayak orang tua pikun yang kacamatanya di atas kepalanya, dia lupa naruhnya, padahal kan di situ terus. Nah, kebebasan itu ya bisa ada di mana-mana dan terus tidak kemana-mana. Jadi ya rasakan kebebasanmu. Jangan mengotak-kotakkan sesuatu, karena justru itu yang menandakan kamu tidak bebas. Kamu tidak merdeka. Temukan kemerdekaanmu. Rasakan dan sadari. Oke. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Kita akan bertemu di konten medika selanjutnya. Selamat beristirahat dan selamat bersenang-senang.